Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan taufik, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan, hadir datang ke masjid menunaikan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, disambung dengan zikir, dengan qiraatul Quran, disambung dengan ta'lim, thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan setiap amal ibadah kita, amal soleh kita diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam senantiasa tercurah atas Nabi kita, Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah malam ini kita meneruskan materi kajian sebelumnya pada saat kami mengisi di Masjid Darus Sa'adah 68, yaitu materi kitab Al-Maqasid An-Nawawi. Namun sebelum itu terlebih dahulu kita awali taklim kita malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan serta niatan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah, ilmu yang nafi, yang manfaat, yang barokah. Allah jaga, Allah lindungi diri kita dalam aktivitas kita, kerja kita, senantiasa diberikan kemudahan dan keselamatan. Keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah, dimudahkan dalam segala urusan. Ala hadiniyah wa ala kullatin salihah ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati syekhina wa masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa muallifil kitab alladzi ta'allamna wa 'allamna, nafa'ana Allah bi ulumihim wa barakatihim. Wa ila hadrati abaina wa ummatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li amina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa jadina wa jadatina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqsad as-sani fi ahkamit thaharah. Selanjutnya dari maksud yang kedua, yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum thaharah, bersesuci. Thaharah penting untuk kita perhatikan karena thaharah merupakan salah satu syarat keabsahan untuk ibadah kita. Innama tasyihu bima'in mutlaqin la musta'malin wa la mutaghayyirin bimukhalitin aw najisin wa huwa ma halla fi najasatun wa huwa duna qullataini fataghayyara wa yukrahu musyammasun bisyartihi. Prakteknya dalam toharoh yang menjadi wasilah, yang menjadi alat untuk toharoh adalah biasanya air. Oleh karena itu penting juga bagi kita untuk mengetahui tentang macam-macam air, berikut juga dengan hukumnya yang boleh untuk kita gunakan untuk toharoh, untuk sesuci, agar kemudian toharoh kita, wudhu kita, mandi kita
dianggap cukup dan sah secara syar'an. Sesungguhnya toharoh itu bisa sah dengan air mutlak. Artinya dalam kita wudu itu wudu bisa sah dengan menggunakan air yang mutlak. Air yang mutlak yang bagaimana? Yaitu air yang tidak memiliki koid yang melekat. Tidak ada satu ikatan yang melekat dengan air itu. Contoh air mutlak ya air hujan, air sungai, air sumur. Itu mau taruh dimanapun tetap namanya air. Taruh di gelas yang namanya air putih. Taruh di ember namanya air putih. Tetap namanya air. La mustakmalin, bukan air yang telah digunakan, bukan air mustakmal. Ketika kita toharoh, kita wudu dengan air mustakmal, maka tidak sah wudunya. Karena air mustakmal itu sebenarnya air yang suci, namun tidak bisa mensucikan. Air mustakmal itu adalah air yang telah dipakai, digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Itu air bekas wudu kemudian kita pakai lagi untuk wudu, itu tidak sah kemudian kita wudunya karena menggunakan air mustakmal. Gitu. Air bekas nyuci pakaian yang najis ya, kemudian kita pakai lagi untuk wudu, itu juga tidak sah wudunya. Wala mutaghayyirin bimukhalitin, tidak juga sah toharoh dengan air mutaghayyir, air yang telah berubah dengan sebab sesuatu yang mencampurinya. Contoh misalkan air dicampur dengan lemon, misalkan sirup untuk wudu, tidak sah karena airnya mutaghayyir, air yang telah berubah dengan sebab kecampuran sesuatu yang suci. Itu. Atau misalkan air susu atau air dicampur dengan teh, dengan kopi, air Fanta dan lain sebagainya. Air-air yang disebutnya sebagai mutaghayyir bimukhalitin, air yang berubah dengan sebab kecampuran sesuatu yang suci, itu tidak boleh dipakai untuk toharoh, untuk wudu, untuk mandi besar. Au najisin, atau tidak sah juga toharoh dengan air yang najis. Air yang najis itu mahala fi najasatun wa huwa dunaqulataini fataghayyara, yaitu air yang kejatuhan najis sedangkan air kurang dari 2 kula ya, lalu kemudian airnya berubah. Air Durakula itu kalau digambarkan dalam satu wadah ya ukurannya kurang lebih ada yang mengatakan 60 cm panjang lebar dalamnya. Ada juga yang kontemporer mengatakan 91,8 cm. Nah, ketika dalam satu wadah itu kan air yang sedikit itu kejatuhan najis, air yang kurang dari 2 kula itu kejatuhan najis, maka tidak boleh untuk dipakai atau digunakan untuk toharoh. Karena sesungguhnya toharoh yang sah itu adalah hanya dengan menggunakan air yang mutlak, itu air yang tidak memiliki qaid yang melekat. Wa yukrahu musyammasun bisyartihi, dimakruhkan air yang dipanaskan dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi air yang dipanaskan dengan matahari gitu, dalam satu wadah bejana yang terbuat dari tembaga ataupun besi, itu boleh suci gitu. Maksudnya untuk kita pakai untuk toharoh boleh, hanya saja hukumnya makruh ya. Kita pakai untuk wudu atau untuk mandi itu boleh, hanya saja makruh. Kalau untuk pakaian tidak apa-apa. Itu.
karena ada unsur-unsur yang dapat membahayakan badan gitu, sehingga makruh gitu. Tentu dengan ketentuannya, dengan beberapa syaratnya. Misalkan dengan wadah yang terbuat dari emas atau perak, tidak apa-apa, hanya saja haram gitu kan, kita pakai wadah dari emas kan haram. Yang jelas air yang dipanaskan dengan matahari dalam daerah yang panas begitu kan, lalu kemudian dalam satu wadah yang terbuat dari tembaga ataupun besi, itu yang makruh untuk digunakan di badan gitu. Kalau di sini tidak makruh, di sini dingin, tidak juga dipanaskan dengan matahari. An-najasah adam wal qai'u wal muskir al ma'i wal kharij minas sabilaini siwa maniin. Kemudian beberapa najis sesuatu yang najis diantaranya adalah darah hukumnya najis, darah yang banyak itu. Kalau qalil ya ma'fu, darah jelasnya najis gitu. Artinya kalau ada darah kena air yang sedikit, airnya jadi najis. Ada darah yang mengenai baju, pakaian, sarung, baju pakaiannya najis. Wal qai'u muntah gitu kan, itu juga najis. Wal muskir al ma'i, sesuatu yang memabukkan, yang cair, arak begitu kan, khamr, itu juga najis. Wal kharij minas sabilaini, kemudian sesuatu yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, apapun itu, air kencing gitu kan. Kalau dari jalan belakang biasanya semacam-macam lah, apapun itu yang keluar dari jalan belakang, jalan depan, dianggapnya sebagai najis. Siwa mani, yang kecuali mani. Jadi kapan mani mah tidak najis pak gitu. Selain mani pokoknya najis, apapun itu yang keluar dari jalan depan, jalan belakang najis. Entah darah, entah kencing gitu kan, entah batu. Misalkan kita nelen apa, makan apa, misalkan nelen kacang, keluarnya kacang, misalkan kacangnya najis. Wal maitatu siwa samakin wa jarodin wa basyarin. Kemudian maitah, bangkai itu juga hukumnya najis. Bangkai itu hewan yang mati dengan tanpa penyembelihan syar'i gitu. Tak mati ketabrak, mati dibanting, mati dicekik gitu. Itu maitah, bangkai, hukumnya najis. Kecuali bangkainya ikan, bangkai belalang, itu tidak najis. Juga bangkai manusia tidak najis. Walaqad karomna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan bani Adam, anak manusia, mati dan najis bangkainya. Wal kalbu wal khinziru wa furu'uhuma wal mubanu min hayyin kamaitatihi. Kemudian juga najis kalb, ya kan. Kalb itu ya anjing, dalam agama Islam dianggap najis. Khinzir, babi, dalam agama Islam dianggap najis. Dan anak dari kalb dan khinzir itu, atau dari salah satu kalb dan khinzir kemudian kawin silang dengan hewan yang lain, itu najis. Wal mubanu min hayyin kamaitatihi, bagian anggota yang terpotong, putus dari hewan yang hidup, itu sebagai mana hukum bangkainya, hukum matinya gitu. Sesuatu yang terputus dari hewan yang hidup itu hukumnya kamaitatihi, kayak matinya, kayak bangkainya. Jadi misalkan ada kambing kakinya putus, kakinya dihukumi kamaitatihi, kayak bangkainya, kayak matinya, berarti kakinya najis gitu. Ada sapi potong misalkan telinganya,
Nah, maka telinganya dianggap kamaitati hukumnya sebagaimana bangkainya, matinya, artinya najis. Siwa sya'ri ma'kulihi, kecuali bulu-bulu daripada hewan yang dapat dimakan, bulu ayam, tidak najis itu. Bulu kambing itu yang rontok itu. Pokok bulu-bulu hewan yang dapat dimakan itu tidak najis. Bulu kucing, Ustaz, kucing kan nggak boleh dimakan. Ada yang mengatakan ma'fu kalau bulu kucing. Ma'fu dengan catatan masih kolil, masih sedikit. Secara urap, secara adat ini masih sedikit, paling 1-2. Kalau banyak yang nggak dima'fu. Artinya hati-hati ketika sholat, kan? Barangkali ada banyak bulu kucingnya, jangan dipakai atau bersihkan dulu bajunya. Gitu. Jadi bulu kucing kan nggak boleh dimakan. Nah, kalau ada bulunya yang rontok nempel sama baju, kalau sedikit masih ma'fu, tapi kalau banyak ya najis. Yang tidak najis itu bulu-bulunya hewan yang boleh dimakan, bulunya ayam, bulunya burung itu. Wal khamru tathuru bitakhlil binafsiha, kemudian khamar, arak itu bisa suci dengan menjadi cuka dengan sendirinya. Ya ada prakteknya lah, cara bagaimana khamar bisa menjadi cuka begitu kan. Wajil dumaitati goiri kalb, wajil dumaitatin goiru kalbin wa khinzirin yadhuru bidabkhin. Kemudian kulit bangkai, misalkan ada bangkai sapi, bangkai kambing, bangkai macan, ya kan? Selain bangkainya anjing dan bangkainya babi, ya, itu kulitnya yadhuru bidabkhin, bisa suci dengan cara disamak. Disamak itu dibersihkan ya, melalui proses digosok dengan kapur gitu kan, dihilangkan daging-daging yang melekat, darah-darah yang melekat di kulit itu dibersihkan, biasanya dengan kapur, pokoknya dengan sesuatu yang kasat begitu. Nah itu kemudian bisa suci, sekalipun hukum asalnya adalah bangkai. Nemu bangkai macan misalkan atau bangkai kambing, kan sayang, diambil kulitnya gitu, diambil kulitnya kemudian dibersihkan, itu namanya disamak, dan itu nanti hukumnya suci kulitnya setelah diproses begitu, dicuci, ya kan. Nanti boleh, biasanya dipakai untuk apa? Untuk bikin sabuk atau bikin baju atau bikin rebana. Wal mutanajisu biwuluhi ma yuksalu sab'an wahidatan biturabin. Kemudian sesuatu yang najis dengan sebab dijilat anjing ataupun khinzir, ya, atau ketempelan kalb dan khinzir yang basah, itu najisnya nanti disucikan dengan cara dibasuh 7 kali, wahidatun biturabin, satu di antara 7 itu dengan debu. Ini yang disebut dengan pensucian najis mughaladoh, najis yang berat gitu. Misalkan dijilat anjing atau dijilat khinzir, maka cara pensuciannya, toharonya adalah dengan dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan debu. Sedangkan wa ghairuhu ma yuksalu maratan wa taslisu Allah, untuk selain daripada najis kalb dan khinzir ini, dibasuh 1 kali pun sudah cukup, dan dibasuh 3 kali ini lebih utama. Jadi kan najis itu ada istilah najis mughaladoh, najis mutawasitoh, ada juga najis mukhaffafah, gitu kan. Najis mutawasitoh, najis yang tengah-tengah ini cukup dibasuh sekali, itu pun sudah cukup, tapi yang 3 kali lebih utama gitu. Misalkan peci kita kena najis, basuh aja di keran misalkan sekali, itu pun sudah cukup, tapi dibasuh 3 kali lebih utama.
Wa yakfi fi bauli tiflin lam yakul rasyun, dan cukup di dalam membersihkan najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, cukup hanya dengan apa bahasanya, dicipratkan air itu sudah cukup. Itu nah yang disebut dengan najis mukhaffafah itu. Wa yufa'an maitatin la yasilu damuha, ditoleransi, dimaafkan najisnya dari najisnya bangkai yang tidak mengalir darahnya. Contoh laron apa atau lalat, itu kan hewan-hewan yang tidak mengalir darahnya. Apalagi Pak, pokoknya serangga-serangga begitulah yang tidak ada darahnya, itu yu'fa'an maitatin la yasilu damuha, dimaafkan, ditoleransi dari bangkainya hewan yang tidak mengalir darahnya. Jadi kalau misalkan jatuh ke air tidak najis airnya, sekalipun airnya kurang dari 2 kula, tapi awas jangan kemudian dibawa, sebab ada bahasa ada kalanya najis itu makfu mutlak, ada yang tidak makfu secara mutlak, ada juga yang dimakfu ketika di air tapi tidak makfu ketika di pakaian, begitu ya. Kayak contohnya ini serangga-serangga itu makfu di air gitu, jatuh di air nggak apa-apa, nggak najis, tapi kemudian kalau kita bawa bangkainya, bangkai laron, bawa sholat, itu tidak makfu gitu. Wa qalilu damin wa qayhin, dan kemudian sedikitnya darah dan muntah itu juga dimakfu. Wal aniyatu yahilu isti'maluha malam takun min zahabin aw fiddatin. Kemudian beberapa wadah atau bejana yang biasa kita pakai, ada piring, gelas atau gentong dan lain sebagainya lah, baskom begitu, macam-macam kan wadah pokoknya. Ada beberapa wadah yang boleh halal untuk kita pakai, untuk kita gunakan gitu. Selagi wadah itu bukan terbuat dari emas ataupun perak. Piring dari emas nggak boleh, gelas dari emas nggak boleh, apalagi misalkan rantang dari perak juga nggak boleh. Jadi apapun wadah itu selagi bukan terbuat dari emas ataupun perak, hukumnya halal, boleh untuk kita pakai. Itu ember boleh kita pakai ketika tidak terbuat dari emas ataupun perak. Au bidobatin min zahabin au min fiddatin kabiratin lihajatin, atau satu wadah yang ditambal dari emas, ini juga tidak boleh, atau ditambal dengan perak dengan tambalan yang besar. Misalkan tambalan dengan perak tapi tujuannya untuk hiasan, makruh itu. Wa yataharul istibahi tahirin wa mutanajjisin, dan seseorang dianjurkan untuk berhati-hati untuk menggunakan wadah bejana, karena biasanya istibah itu samar, itu mana yang suci mana yang mutanajjis. Asiwaku sunnatun ila ba'da zawalil shaim. Jadi memang kitab Al-Maqasid An-Nawawi ini singkat-singkat saja Pak, tidak seperti kitab-kitab yang membahas secara khusus, secara mendetail, misalkan satu pasal tentang misalkan tentang masalah wadah bejana yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan. Nah, kalau misalkan kita Fathul Qorib ini kan pembahasannya lebih mendalam, lebih ada khusus sendiri pasalnya itu. Tapi kalau kitab Maqasid ini singkat-singkat saja karena memang kitabnya tipis. Nah, pembahasannya langsung singkat begitu. Selesai wadah, intinya yang halal ini, yang enggak halal itu, langsung kemudian siwak. Asiwaku sunnatun ila ba'da zawali shaim. Siwak itu hukumnya sunnah, dianjurkan
dikerjakan menggunakan siwak dapat pahala, kalaupun tidak ya tidak dapat apa-apa. Hukumnya sunnah memakai siwak kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang melaksanakan puasa, tidak disunahkan. Kalau saat sedang berpuasa, setelah zawal, setelah matahari bergeser, zuhur lah, itu tidak dianjurkan untuk memakai siwak. Wa yata'akkadu inda istiqadin, akan menjadi ditekankan sunnahnya pada saat ketika bangun dari tidur. Itu sunnah, sangat dianjurkan untuk memakai siwak. Kemudian sholat, pada saat hendak melaksanakan sholat. Wa taghayyuru famin, dan pada saat mulut berubah, artinya berubah itu ya rasanya, baunya. Pada saat itulah siwak sangat dianjurkan atau disunahkan. Wal wudu'u mujibu kharijun min sabilin. Lalu kemudian wudu, perkara-perkara yang mewajibkan wudu. Satu, kharijun min sabilin, keluarnya sesuatu dari jalan depan ataupun jalan belakang, itu nanti mewajibkan untuk wudu. Artinya ketika kita sudah kencing atau sudah BAB pengen sholat, maka wajib untuk wudu. Wa zawalu aqlin, hilangnya akal, misalkan hilang akalnya karena ayan atau karena mabuk habis nyium apa begitu kan, akalnya hilang, nanti begitu pengen sholat ya wudu lagi. La binomi mutamakkinin, atau karena tidur misalkan gitu, habis sholat tidur, kemudian isya nih habis maghrib tidur kelelengan begitu kan, nanti begitu isya ya wudu lagi karena hilang akalnya. Zawalu aklin termasuk sesuatu yang mewajibkan untuk wudu, tapi tidak tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di apa bahasanya, di tempat dia duduk begitu. Tidak batal kalau begitu, tidur tapi tidur dengan posisi duduk yang tetap pada posisinya begitu. Walam surajulin imra'atan ghairu mahramin, dan kemudian termasuk sesuatu yang mewajibkan wudu adalah pada saat seorang laki-laki bertempelan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya dengan tanpa adanya penghalang begitu. Kalau ada penghalang, ada sarung, ada kain, tidak batal. Tapi kapan tidak ada hail, tidak ada penghalang, ya batal, sehingga nanti pada saat dia akan sholat wajib untuk wudu. Wa masu farjin adamin bibatini kafin, dan kemudian menyentuh farjinya manusia, ya, farjinya sendiri disentuh dengan batini kaf. Batini kaf ini kalau dengan ini tidak apa-apa, pegang farji, pegang zakar gitu. Tapi kalau dengan ini batal, menyentuh farjinya adami dengan batini kaf, apa bahasanya, anggota dalam, ya telapak tangan lah, menyentuh farji adami dengan telapak tangan. Misalkan nyentuh anaknya yang masih bayi, itu kan disentuh farjinya, kita masih punya wudu, ya nanti wudu lagi batal ketika disentuh dengan telapak tangan, batini kaf. Wa farduhu, lalu kemudian fardunya wudu. Yang pertama niat, jelas, karena niat dikatakan sebagai innamal a'mal binniyat, ai innama yasyu'al amal binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niat. Maka niat digolongkan, dimasukkan dalam salah satu fardu di dalam ibadah, dalam wudu. Contoh misalnya
wajib niat. Niatnya pada awal dari sesuatu anggota wajah yang dibasuh begitu. Ya nawaitul wudu'a kan begitu. Itu pada saat membasuh wajah. Kemudian wa ghuslu wajhihi, yang kedua dari fardunya wudu adalah membasuh wajahnya itu. Kemudian wa yadaihi bimirfaqaihi, membasuh kedua tangannya sampai sikut gitu kan. Ya dilebihin lah, jangan ngepas sikut, dilebihin itu. Itu artinya beberapa fardu itu yang harus ada dikerjakan di dalam wudu begitu. Kalau misalkan contoh kumur-kumur, kemudian istinsyak yang bersihkan hidung, itu sunnah. Tapi kalau fardu itu harus. Jadi dalam wudu harus niat, harus membasuh wajah, harus membasuh kedua tangan sampai sikut-sikutnya begitu. Wa mashu ba'di ra'si, dan yang keempat adalah mengusap sebagian kepalanya atau rambut kepalanya. Diusap sebagian saja gitu. Yang terpenting adalah rambut yang masih ada dalam batasan kepala, bukan rambut yang panjang begitu. Misalkan rambutnya sampai dada, yang dibasuh yang di dada, nggak begitu. Rambut yang masih di kepala. Sebagai fardunya wudu adalah wajib untuk mengusap sebagian rambut kepalanya. Dan kemudian yang kelima, ghuslu rijlaihi bika'baihi, membasuh kedua kakinya sampai juga ke bahasanya mata kaki. Itu juga bagian daripada fardunya wudu gitu. Artinya harus gitu. Kalau telinga, masuk telinga sunnah, enggak apa-apa, dilewat juga gitu. Tapi kalau kaki harus dibasuh. Kapan rambut harus diusap. Wa tartibu, kemudian yang terakhir yang keenam daripada fardunya wudu adalah tartib, yaitu berurutan gitu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa wudunya Nabi itu ya niat, kemudian sunah-sunahnya, kalau sunah ya kumur-kumur, kemudian bersihkan hidung, kemudian membasuh wajah, kedua tangan, mengusap sebagian kepala, sampai kemudian kaki itu kan, kedua kaki. Itu dikerjakan secara tertib sebagai fardunya wudu. Kalau diacak-acak ndak sah wudunya. Misalkan basuh kaki dulu, kemudian basuh wajah, kemudian basuh kedua tangan, kemudian kepala. Kalau diacak-acak nggak sah. Karena fardunya wudu itu harus tertib berurutan, yaitu mendahulukan bagian yang dulu, yang awal, dan mengakhirkan bagian yang akhir. Itu adalah tertib. Wa sunanuhu wallahu alam bissawab. Jadi insyaallah kesempatan selanjutnya kita teruskan dari kitab Al-Maqasid ini tentang sunnah-sunnahnya wudu. Jadi secara singkat-singkat saja Pak kitab Maqasid itu. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.